Wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, hamabad. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat subscribe yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan dini hari yang berbahagia ini, berbahagia karena Padepokan Anti Galau kedatangan tamu istimewa. Waduh, tamu istimewa. Beliau adalah udah pada kenal lah semuanya. Beliau adalah senior. Beliau adalah Ki Pranalewu. Yang sudah sering tampil di layar kaca. Beliau adalah silaturahmi, dan sebenarnya saya undang beliau itu ketika ulang tahun kemarin. Nah, beliaunya sibuk. Jadi sekarang beliau sudah mendatangi Padepokan Anti Galau, mau mendeteksi, mau diacak-acak nih Padepokan Anti Galau. Salam buat sahabat-sahabat subscriber semua. Semelek baik soang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbanyak, salawat perbanyak, istighfar perbanyak, baca Al-Quran, dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. How are you? I'm fine. Alhamdulillah, bagai soal. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bang Haji Ridwan. Alhamdulillah. Sehat. KPL. KPL juga sehat. Ini adalah tamu istimewa di dini hari. Beliau adalah Ki Pranalewu. Siapa yang nggak kenal sama beliau? Sehat ya Ki? Sehat. Guru saya ini. Senior. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh lagi sakit datang dari Cianjur ya? Cianjur macet, kena ketipu dengan Google Map, diputer-puter akan 7 jam loh. berapa? 7 jam. Aduh, luar biasa. Untung Google Mapnya nggak disasarin ke makam. Saya pernah disasarin ke kuburan. Waduh, nggak benar lagi Google Map. Nih, terima kasih banyak nih. Saya terima kasih udah diundang, dan mohon maaf kemarin nggak bisa datang guru karena memang kondisinya lagi seperti itu. Jadi ini mau bincang-bincang pengalaman beliau di dunia praktisi. Sebenarnya sudah berapa tahun Ki berlanglang buana di dunia praktisi Ki? Aduh, kalau ditanya melanglang buananya itu dari 98 guru. 98 saya udah mulai belajar, terus 2001 terjun di IP waktu itu. Ya sampai sedetik ini guru. Terus IP bubar kan, FKPPAI, terus saya mimpin IPN di Jakarta. Ya gitu lah ceritanya. Istri gimana? Baru satu? Aduh, Satu lah guru. Oh, satu di mana? Satu di Cukup sini? satu guru. Utara, barat, timur. Setia yang tipe setia. Nah, pengalaman apa aja sih yang menarik, terus yang enak, mengesankan, dan yang tidak mengesankan ketika terjun di dunia praktisi ini? Nggak enaknya saya belajar dulu pernah ketemu guru-guruan guru. Sampai ketemu guru beneran. Guru-guruan artinya dicoba di padepokannya. Berbohongan. Dasar. Praktekin, makanya ini codet. Karena saya dulu tukang berantem guru. Nah dari situ akhirnya sampai ketemu guru beneran tuh. Hanya belajar sampai dari sini masih belajar. Jadi nggak berantem dengan orang saja, dengan setan pun selalu berantem. Saya selalu mengamati itu beliau
Jadi setan di mana kepretin setan belek. Sering ketemu setan belek berarti ya. Ki? Ya, karena poin terbesar saya itu mengajarkan orang untuk tidak takut dulu. Poinnya kan di situ. Dan mengubah mindset bahwa orang yang meninggal itu tidak akan pernah jadi setan. Nah, selama ini kan yang beredar itu orang meninggal mati penasaran, dibunuh, jadi hantu, kuntilanak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita kikis. Gitu. Nah, itulah cara berdakwah saya. Menjelaskan bahwa ruh adalah ruh. Gitu loh. Ruh tidak akan pernah menjadi setan walaupun kematiannya itu mengenaskan misalkan. Karena apa? Karena adanya barzah yang artinya pembatas. Nah, tembok buatan manusia kita pukul-pukul yang hancur tangan kita atau temboknya. Pasti tangan kita kecuali pakai alat berat. Nah, sedangkan barzah dibuat oleh Allah. Siapa yang bisa menghancurkan? Nah, artinya pada saat orang sudah meninggal ya sudah, dia akan kekal di situ sampai menunggu hari kiamat. Seperti itu, Guru. Jadi yang beredar bahwa orang meninggal mati penasaran, mati terbunuh, mati bunuh diri, yang jadi hantu dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita jelaskan selama ini, bahwa tidak ada satupun manusia yang meninggal dunia, baik itu matinya secara wajar atau tidak wajar, menjadi setan. Nah, logikanya kalau misalkan manusia dijadikan setan, nggak mungkin manusia itu mau diciptakan sebagai manusia, kan gitu. Nah, untuk tidak mengurangi rasa penasaran, masker dibuka dong biar gantengnya kelihatan. Wow. Tuh, waduh, selalu masker baik. Masalahnya bagus, nanti ketularan ya. Enggak, Bang Haji aja yang ketularan, saya jangan. Ada obatnya. Kita sambil jalan-jalan nih, deteksi di sini, Ki. Beliau nih, Beliau mau acak-acak nih pada pohon nanti kalau acak-acak. Gimana energi di sini gimana, Ki? Yang jelas energi di sini melambangkan positif ya, Guru ya. Karena ya salah satu yang membuat positif ada nilai ibadah di sini, Guru. Sehingga tempat sekalipun yang mengandung negatif ya akan menjadi netral apabila seseorang melafatkan ayat-ayat suci. Seperti itu. Nah, sepanjang ini dari depan ke sini juga saya tidak pernah melihat sosok yang sekiranya menakutkan, menyeramkan. Yang menyeramkan yang sebelah kanan. Kayaknya, Guru. Punten Bang Haji. Namanya, Guru saya juga ini. namanya satu pala hitam, setannya pala hitam. Menurut kita dari sini nih, gimana tanaman di sini? Ya, yang jelas apa ya? Saya melihat kayak residual energi, Guru. Residual energi itu kayak orang sakitan, terus Bahasa psikolog, ilmu. Jadi- Karena ini sarjana psikolog, Kak. Jadi baru ilmu psikolog dulu, baru ilmu hikmahnya. jadi ya mungkin karena melambangkan residual energi banyak orang-orang yang sakit. Ini tempat orang sakit itu bukan, Guru? Ya, Di sebelah sini. yang sakit yang sebelah kanan. Jadi Alhamdulillah. mungkin karena diterapi ya kan. Nah, secara sistematis pada saat orang sakit terus dia dapat berteriak, berarti dia melonggarkan rasa sakit itu. Jadi sehingga ya identik untuk dia bisa menjadi sembuh ya cukup besar, Guru. Jadi seperti itu. Nah, Terapi ya, diobati ya. berapa banyak di sini penampakan di sini? Ini saya curiga nih, gengs. Kayaknya saya diuji nih. Dites. Jawabnya gampang, penampakannya banyak setan pala hitam. Ini gimana? Nggak apa-apa, ngomong aja. Saya kan lagi mewawancarai tamu. Nggak apa-apa. Ya, yang jelas jin diciptakan sebelum manusia diciptakan kan. Iblis pertama kali diciptakan 10.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 2000 tahun setelah iblis diciptakan, jin baru diciptakan. Artinya dimanapun kita berpijak pasti di situ sudah ada komunitas mereka sebagai bangsa jin. Nah, jin juga kan terbagi dari beberapa golongan juga. Ada yang soleh, ada yang fasik atau
Afif, seperti itu guru. Ya kalau misalkan ditanya di sini ada jin apa aja ya, saya nggak bisa mendeskripsikan karena Banyak, woy, banyak. ketua ini yang lebih pakar. Dan ini juga ada pakar pemburu hantu ya. Ampun. Ya, sahabat-sahabat botak ada semuanya ada pokoknya ya, kumpul. sahabat-sahabat tahu aja nih. Ini sesosok apa gitu di sini, seperti apa. Nanti kita lihat ke belakang. Like deh, mantap. Ini adalah tempat santri putra ini. Yang putih mana? Ustaz? Putri nggak ada. Oh, putih nggak ada ya? Oh, iya. Kalau putri ada bahaya. Nanya doang. Abah. Nanya kan nggak dosa kan? Sini mana ya? Ini udah dibangun apa belum? Belum. Belum. Ini ada tempat. Depan. Aman deh. Aman. Tempat putra juga. Nggak ada. Nah, kalau di flashback guru, jadi mungkin 200 tahun ke belakang ya, ini kayak masih apa? Ada campuran rawa, terus saya ngeliatnya bukan karet ya apa? Jadi seperti kayak semi hutan lah guru di sini. Oh begitu. Seperti itu. Bang Haji gimana coba? Lari-lari, cek depan. Kenapa sih? Nggak usah. Nggak usah lari. Dari sini aja dah. Jadi sama. Ya tentu di setiap tempat, di setiap tanah atau rumah itu ada penunggu, ada hodam. Hodam itu terbagi beberapa macam. Ada hodam artinya pendamping. Ya, masih Tapi laki-laki. Bang Haji lari-lari kejar. Biasanya Tangkap, kalau Bang Haji. pemburuan itu kan tangkepin botol. Mana botolnya? Ngerjain kayaknya nih. Kerjain gimana? Mana botolnya? Botol. Masukin, buangin. Lu pergi Gimana semua. Kang Mesa? Lu pergi, jangan lu ganggu, gitu aja. Masukin kan, masukin ke botol gimana Kang Mesa? Botol masuk botol ada enggak? Pokoknya lu jangan ganggu, lu ganggu sini gua bakar. Selesai udah. Itu aja. Karena dia dengar. Karena setiap tempat Ya ditarik dulu Bang Haji. tarik dulu nih. Masukin kemari. Biar Tarik dulu lah. Tarik dulu, jangan diam-diam aja biar aman gitu. Oke. Di Jadi tempat memang di sini kita, jatuh. kita ceritakan dulu bahwa setiap tempat, Wis setiap jangan tanah. kebanyakan ngobrol, wis tarung wis ngobrol suwe Bang Haji. Ya kalau kue langsung di lanang, pakai warung pakai lanang mau ngambil di lanang tetet. Kayak kue wis langsung ngomong. Kalau di sini sus balik lagi gitu. Enggak apa-apa. Mau makan lagi kan gitu. Masa mesti demo nih. Demo aja demo. Biar rame-rame masa ngobrol banget kayak soang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya dipaksa ya. Karena terpaksa nih. Karena terpaksa. Bismillah. Mudah-mudahan masih kuat. Kalau enggak saya yang naik mati lagi gitu sana. kan. Janganlah. Kita kodok semuanya. Bang Haji lagi. Itu menurut kita sendiri Bang Haji lagi mau narik apa nih? Nggak tahu. Ya. Nggak tahu guru. Dia suka-suka dia dulu. Jadi tadi gimana kalau narik flashback gimana? Jadi kalau dilihat dari flashbacknya nih sekitar 200 tahun yang lalu mungkin sebelum ada tempat-tempat ini masih terbilang rawa basah. Waduh, ini ada iklan lewat nih. Ada iklan lewat. Terus ya di sini bisa dibilang jalur perlintasan di sini. Bukan hanya cuman jin ya, tetapi ada sebagian orang-orang terdahulu yang memang memanfaatkan lokasi ini untuk berlalu lalang gitu. Karena kalau dilihat dari tekstur tempatnya ini sangat terjangkau ya dibandingkan dia harus muter. Nah, saya mau nanya-nanya nih Kipan. Siap. Pernah nggak ada pengalaman diserang santet? Itu kan selama ini saya ngituin santet nih. Pernah ada pengalaman.
Yang fatal itu 2014 guru. Jadi saya habis nanganin korban, terus saya lupa untuk kunci, sehingga saya nggak bisa bangun itu seminggu guru. Nggak bisa banget. Nggak bisa bangun. Jadi saya udah dibantu Ustadz, bantu Kiai selama seminggu itu, alhamdulillah setelah seminggu baru bisa benar-benar bangun berdiri. Itu kejadian pada saat puasa guru. Jadi pas kebetulan saya cuma ada berdua sama asisten saya dulu, terus tiba-tiba lagi makan Indomie itu setengah satu, dar! Kencang lah. Udah, kita naik ke atas itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang genteng pecah atau apa, itu nggak ada. Nah besoknya setelah sholat subuh istirahat kan, itu saya udah nggak bisa bangun sama sekali, cuman kasih isyarat mata doang. Dan waktu itu Sempat saya dibawa ke rumah sakit. sempat, dan nggak ada apa-apa, cuman dikasih suntikan doang sama infus, dan 1 minggu, benar-benar 1 minggu itu saya nggak bisa bangun sama sekali. Nah, menurut kita sendiri nih, biar sahabat-sahabat tidak pernah takut setan belek, santet ini seperti apa gitu? Ya, yang jelas seperti saya selalu sampaikan ya, ketakutan itu adalah imajinasi seseorang di dalam pikirannya. Jadi kalau misalkan kita memikirkan sesuatu hal sehingga itu mendapatkan impact, akhirnya pasti akan mendapatkan hal-hal yang negatif, bro. Tapi kalau misalkan kita memvisualisasikan ketakutan itu menjadi kenyamanan, itu dengan mudah kita akan menghalau ketakutan itu sendiri. Nah, saya sering menyampaikan, mau itu sihir, mau itu tenung, mau itu santet, mau itu setan sekalipun, selama pikiran kita bersih, positive thinking, apapun agamanya, kalau misalkan dia percaya dengan Tuhannya sendiri, pasti itu akan dengan mudah menghalau dari hal-hal yang sifatnya negatif, bro. Waduh, itu luar biasa nih, bincang-bincang sambil ke bawah lagi buat geluntung deh. Ini hari ini sangat berbahagia. Nah, selain santet itu menurut kita sendiri itu apa lagi itu yang paling ganas menurut kita sendiri, jenis santetnya santet apa tuh? Kalau kategori santet itu kan jelas dia mematikan ya, gitu. Beda dengan teluh, tenung. Karena teluh dan tenung itu dia menyerangnya psikis. Nah, ini yang kadang kita harus luruskan. Saya memandang dari kacamata seorang psikolog, seorang konselor. Selama ini orang paham non medis itu selalu dikaitkan dengan pelet, centrik, sihir, guna-guna. Padahal yang dominan di dalam penyakit non medis itu adalah pikiran kita sendiri, guru. Makanya contoh hal terbesar, kenapa kita bisa takut kalau misalkan kita berada di satu tempat yang belum pernah kita datangi? Karena apa? Karena kita langsung berimajinasi setan itu seperti yang ada di film. Kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka memiliki kekuatan itu untuk memanipulasi pikiran mereka sehingga membuat rasa takut. Nah, bacaan-bacaan apa sih Ki untuk sahabat-sahabat yang menurut Ki Pranalewu ini, apa yang harus dibaca sama sahabat-sahabat nih ketika untuk menghilangkan rasa takut itu Ki? Sebenarnya simpel, guru. Cukup kalau misalkan dia non muslim ya sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau misalkan dia muslim, apa yang dia bisa? Kalau saya selalu mengajarkan a'udzubika limatillah hitam min salimah atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dengan kekuatan itu, dengan kekuatan rapalan yang kita baca, terus ditambah dengan keyakinan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang akan menghalau dari gangguan-gangguan setan belek, setan tetot, fasik, dan lain sebagainya, guru. Luar biasa. Ki, terima kasih nih Ki, dini hari saya ajak bincang-bincang. Jadi sahabat, itu adalah perbincangan saya dengan Ki Pranalewu dan juga Bang Haji Ridwan. Ribut dewek, mau nangkep setan. Dapat apa ini? Dapat apa setannya? Dia nggak mau bayar. Bahaya. Dia gini. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, setan kepincirit. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Doakan saya Ki, doakan saya Bang Haji. Kita saling doa mendoa. Doakan doa berdoa. Kita
kita diberikan keselamatan, kebahagiaan dan tentunya diberikan husnul khotimah sama Amin, Allah amin, Subhanahu wa taala. amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.